Baik, kita mulai penjelasan yang pertama. Apa sih yang kalian ketahui mengenai materi pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi pelaksanaan perannya di masa yang akan datang. Terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tentang pokok-pokok pendidikan nasional. Dan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Dan pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk supaya kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air atau nasionalisme. Latar belakang pendidikan warga negara yaitu isu-isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dan terorisme yang mempengaruhi keadaan nasional. Selanjutnya yaitu hubungan warga negara dengan negara. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian warga negara terlebih dahulu ya. Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya dengan undang-undang dasar negaranya. Sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Dan pengertian negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian bangsa menurut Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama, adalah segerombolan besar manusia yang mempunyai keinginan yang keras untuk bersatu, mempunyai persamaan watak karena persamaan pengalaman dan nasib, serta hidup di dalam suatu wilayah yang nyata satu kesatuan wilayahnya. Oke, next. Apa sih yang kalian ketahui mengenai negara dan bangsa? Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa guna ketertiban sosial. Dan bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Selanjutnya, teori terbentuknya negara terbagi menjadi 3. Ada teori hukum alam, yaitu pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles adalah kondisi alam, tumbuhnya manusia, dan berkembangnya sebuah negara. Yang kedua, teori ketuhanan, yaitu ada agama Islam, agama Kristen. Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, teori perjanjian. Menurut Thomas Hobbes, manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya dan akan bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara, terbagi menjadi 2. Yang pertama bersifat konstitutif, yaitu berarti dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan atau tidak mutlak, rakyat atau masyarakat, dan berpemerintahan yang berdaulat. Yang kedua bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara de facto, dan masuknya negara ke dalam organisasi internasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Sering kita dengar bukan demokrasi itu? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas. Selanjutnya hak asasi manusia atau HAM. Dalam arti umum, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Apa saja sih macam-macam HAM itu? Manusia selalu memiliki hak-hak dasar atau basic right, antara lain yang pertama, hak untuk hidup,
Yang kedua, hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain. Yang ketiga, hak kebebasan. Yang keempat, hak untuk bebas. Yang kelima, hak untuk memilih agama atau kepercayaan. Yang keenam, hak untuk memperoleh informasi. Yang ketujuh, hak menyatakan pendapat. Yang kedelapan, hak berserikat. Dan yang kesembilan, hak pemilihan atau hak untuk memilih sesuatu. Dan masih banyak hak-hak lainnya yang dapat kita dapat ya. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM. Para ahli berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta tahun 1215. Piagam ini mencanangkan bahwa raja yang pada mulanya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi raja sendiri tidak terikat dengan hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dengan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka umum. Dari piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi dan bertanggung jawab kepada hukum. Selanjutnya, pengertian pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan tentang keabsahan atau legitimasi, kewenangan atau kompetensi, dan pertanggungjawaban atau accountability dari pemerintah terhadap kewibawaan atau supremasi hukum dan perangkatnya dan HAM serta berbagai hal lainnya yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat pemerintahan yang baik terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya penyebaran kekuasaan yang jelas sehingga ada keseimbangan kekuasaan, tidak terpusat dan dapat saling mengawasi antara eksekutif atau pemerintahan, legislatif atau DPR dan MPR, dan yudikatif atau lembaga peradilan. Yang kedua, pemisahan aparat pemerintah atau birokrasi dan politik. Birokrasi atau pegawai negeri adalah pelayan kepentingan umum, bukan salah satu partai politik, sehingga dia harus berada di atas semua golongan dan kepentingan. Yang ketiga, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, promosi, sanksi dalam birokrasi harus berdasarkan kebutuhan, prestasi dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil, bukan atas dasar suka atau tidak suka, suap, hubungan persaudaraan atau perkoncoan. Dengan demikian, maka KKN dapat diberantas dalam tubuh pemerintahan. Yang keempat, aparat pemerintahan yang baik bertanggung jawab kepada masyarakat umum atau rakyat. Dengan demikian, rakyat berhak dan wajib mengawasi pelayanan dan tidak tanduk pemerintah. Yang kelima, terakhir adalah aparat pemerintah dapat dan harus digugat bila bertindak menyimpang dan pejabat pemerintah harus mundur bila tidak mampu atau terbukti melakukan penyimpangan.